Oke, balik lagi sama Trader Cups di sini. Ya, kita lanjut lagi tradingnya. Ini mulai start 4,289. Oke, sembari kita nunggu pasar nih, kayaknya ada yang mantep nih. Sebentar ya. Oke, 14.000. Kita start. Oke, sembari kita tunggu. Kenapa gua ambil 14.000 ke atas? Karena dia MACD-nya masih menunjukkan hijau ya. Kita tetap optimis dia bakal hijau terus ke atas. Cuma siapa yang tahu gitu. Kita siapin aja 35.000 untuk kompensasinya, jaga-jaga. Ini di time frame 1 menit dia masih hijau. Cuma di time frame 5 detik dia mau bersilangan. Apakah dia bakal nembus persilangannya atau berbalik ke arah ke atas? Kita tungguin. Oke, kita profit ya. Oke, kita balikin dulu. Oke, masuk lagi. Tetap optimis ke atas. Tapi di time frame 1 menit dia mau balik arah kayaknya nih. Oke, kita siapin ya 35.000. Ini udah posisi Bollinger Band terendah. Kita pasang aja 35.000, berharap dia bakal naik ya. Kita tunggu apakah 14.000 nya masuk atau enggak. Sepertinya enggak ya. Oke, tidak apa-apa. Kita sudah pasang yang kompensasi pertama 35.000 dan ini masih menunjukkan positif. Kenapa gua ambil tadi 35.000 ke atas posisi buy? Karena dia udah mencapai titik terendah dari Bollinger Band di time frame 5 detik. Oke, kita tunggu. Ya, buat teman-teman, Bollinger Band ini sebenarnya kalau kita bisa konsisten dan sabar, kita harus bagi dia sebagai dua belah bagian gitu. Ketika dia sudah mencapai posisi tengahnya, oke, ini kita kasih naik lagi karena kemungkinan bakal naik. Karena apa? Ya, ini masih optimis naik gitu dari time frame 1 menit. Tapi kita ngambil di posisi atas Bollinger Band, Mbak. Ya memang sebuah hal yang ini kan yang gue bilang tadi, Bollinger Band kebagi dua, atas sama bawah. Kalau di atas harusnya lu ambil posisi buy. Kalau di atas lu harusnya ambil posisi sell. Kalau di bawah lu harus ambil posisi buy. Tetapi itu untuk trending yang sedang sideways. Kalau dia trendingnya lagi naik kayak gini, titik terendah dari Bollinger Band itu ya di middle-nya gitu. Jadi ketika dia udah mencapai batas tengah, ya lo bisa ambil posisi buy. Oke, nih kita profit. Makanya kita harus pandai-pandai. Oke, kita masuk lagi sembari ya. Karena dia udah mencapai tengah dari Bollinger Band ya, middle Bollinger Band. Ini yang gue bilang kenapa lo harus pandai-pandai mencari pasar. Gak semua pasar bisa diterima dengan teknik lo gitu. Ini yang bikin orang-orang akhirnya merasa, teknik gue kok gak berfungsi ya gitu. Teknik gue kok gak berjalan 100%. Ya karena emang lu salah milih trending gitu.
pasar yang trendingnya lagi sehat, ya lo harus tahu di mana. Oke, kita langsung masuk. Tapi ini kayaknya bakal ke bawah terus sih, karena MACD di 5 detik tadi udah menunjukkan trending ke bawah. Mungkin kita terlalu gegabah, kita tunggu aja. Tapi ya, kita bisa siapin kompensasi kedua 87.500. Ya, dengan harapan dia bakal naik nih 35.000, tapi sepertinya enggak. Nah, lihat ya, kalau trendingnya udah ini menembus. Jadi yang tadinya kita kira trendingnya bakal turun lagi karena middle-nya udah menunjukkan turun, tapi dia menembus dari middle-nya sendiri. Nah, ini pasar sideways sebenarnya hitungannya ya. Jadi oke, kita tunggu aja dia bakal loss atau profit nih. Sebenarnya ini pasar udah hitungannya nggak sehat sih. Nggak bisa kita paksain juga di sini. Cuma ya kalau masih penasaran nggak apa-apa, coba aja. Kita turunin, oke, 14.000. Kita masih pasang posisi naik karena kita yakin dari trending 1 menit tadi dia akan naik terus gitu. Trending di time frame 1 menit itu masih, menurut saya masih cukup kuat lah. Masih bisa untuk 2 kali open posisi, masih bisa ke depan. Tapi ya kita tunggu aja, nggak boleh gegabah. Kalau ini nggak masuk, kita siapin 35.000-nya. Kompen pertamanya. Oke, di titik terendah Bollinger Band-nya. Apakah dia bakal nembus lagi ke bawah? Bisa jadi. Tapi kita tunggu aja lagi. Oke, yang 14.000 loss. Kita masuk ke kompen pertama, masih posisi loss. Kita siapin 87.500. Kompen kedua ya. Jadi buat teman-teman memang harus jeli banget lihat pasar. Nah, ini memang kondisinya udah, dia masih bisa naik, tapi dia mungkin di time frame 5 menit atau di atasnya dia posisi saat ini lagi pengen koreksi gitu. Jadi kita pasang aja tadi 87.500 posisi ke bawah ya. Oke, kita tunggu. Karena mungkin di time frame 1 menit dia mau koreksi ke bawah. Oke, kita loss dua-duanya ya. Kita siapin kompen ketiga 219.000. Oke, tenang. Oke. Apakah dia bakal turun ke bawah? Karena dengan keyakinan tadi dia bakal koreksi untuk time frame mungkin 5 menit ke depan akan koreksi ke bawah. Ya benar, dia koreksi ke bawah. Saat ini posisinya masih di arah yang benar gitu ya. Apakah sampai penutupan dia akan bertahan sampai kita profit atau enggak? Kita tengok 10 detik lagi. Oh, tipis banget ya. Oke, kita loss. Tapi tetap tenang. Kita masuk kompen kedua, keempat 570.000. Kita yakin dengan ke bawah terus. Sebenarnya di posisi kayak gini nih udah mulai psikologisnya udah mulai terganggu lah. Kita siapin sembari ya 1,3 1370.
1.370.000. Ini adalah kompen terakhir dengan modal 2,3. Artinya lu cuma bisa kompen, ini kita kayaknya bakal loss sih. Artinya lu cuma bisa kompen 35.000 kompen pertama, 87 kompen kedua, 219 kompen ketiga, 500 sekian lu kompen keempat, 1.300.000 kompen kelima. Oke, sebentar. Ini dia trending naik. Di middle-nya nanti kita akan ambil posisi. Dia masih mau naik. Masih bisa naik ya. Untuk posisi ke atas. Oke, tunggu. Oke, sabar. Kita perhatiin dulu. Di 1 menit dia ada potensi menembus lagi sebetulnya. Oke, kita tunggu. Dia ada posisi turun ke bawah ke middle Bollinger. Memasuki posisi sideway. Oke, kita ambil atas aja lah. Dia tambah mengecil, ini bahaya sekali ya sebetulnya. Dia bakal bisa melejit ke atas atau ke bawah ketika Bollinger Band sudah mengecil seperti itu. Oke, kita masih di posisi atas. Kalau ini profit kita akan tutup sampai di sini. Cuma kalau kita halus, kita juga berhenti dengan minus 1,5 sekian lah ya. Oke, ini bahaya sekali. 3, 2, 1. Oke, profit kita. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu lah. Tunggu part selanjutnya ya. Terima kasih.